Hai guys, balik lagi di podcast kita When We Talk About. So today it's a very interesting another episode. Dan di sini ada gue Vanessa dan rekan gue Erwin. So today we'll talk about more into the one of the big tech giants nih. Itu adalah the Facebook. Siapa sih yang ada sama kita sekarang, Win? Ini dia nih. Kita di sini ada Nodi Valdrino. Namanya susah banget. Nodi Valdrino. Rino aja. Rino, panggilannya Rino. Jadi Rino is the one of the political and government team di Facebook. Gitu ya. Mungkin without further ado, langsung aja Rin, kenalin diri. Oke, thank you nih Erwin, Vanessa udah diundang di sini. Pleasure to be with you guys. Jadi sekarang aku kerja di Facebook sebagai Politics and Government Outreach ya. Jadi Politics and Government Outreach itu fokusnya adalah gimana kita Facebook itu membangun foster collaborations with government stakeholders gitu. Jadi yang kita lakukan itu bagaimana kita bisa punya program-program sama government. Terus juga kalau Facebook ada positions yang baru dikeluarkan oleh global, make sure government kita khususnya di Indonesia and Asia Pacific market itu bisa ngerti gitu itu posisi Facebook seperti apa. Jadi hampir setiap hari meluangkan waktu buat ketemu dan interaction sama teman-teman di pemerintahan. Oke. Menarik banget nih. Tapi mungkin nggak semua teman-teman kita yang audiens kita itu tahu sebenarnya kita punya nggak sih kantor Facebook di Indonesia? Ada. Jadi emang benar kantor Facebook di Indonesia tuh masih tergolong baru ya. Karena kan Facebook itu dan seluruh perusahaan global ya, melihat market itu kan gradual proses gitu. Jadi kita sudah punya kantor Facebook di Indonesia berdiri sejak sekitar 2 tahun lalu. Dari hari ini sekitar 2 tahun yang lalu sudah ada resmi berdiri. Sebelum itu juga banyak yang nanya, loh berarti sebelum itu nggak ada kantor ya dong? Nah ternyata bukan tidak ada kantornya, tapi masih bersifat mungkin apa ya sebutannya rep office gitu ya, rep office. Terus sekarang udah resmi berdiri di Indonesia. Makanya kita udah punya banyak function sebenarnya di Indonesia. Oke. Ada function apa aja emang kalau di Indo? Nah sebenarnya Facebook dan other tech companies pasti merumuskan function itu jadi 2. Jadi ada yang business side, ada yang non business side. Nah, beratnya di mana? Beratnya adalah di business side pasti. Karena Indonesia itu kan market yang mostly business oriented. Kalau misalnya kantor-kantor tech companies di Singapura, itu kan dia functionnya lengkap banget ya. Jadi hampir semua function kalau regional office pasti ada di sana. Nah, di kita mostly udah business side semua sudah lengkap gitu. Jadi perwakilan untuk FMCG misalnya untuk digital natives itu udah masuk semua. Didukung juga yang non business side kayak function politics and government. Terus ada juga misalnya yang kayak creative shops gitu. Bagaimana creative library-nya Facebook bisa digunakan itu juga udah ada function di sini. Tapi as the market grows pasti lebih banyak lagi function yang bakal masuk ke kantor Indonesia. I see. Interesting. Soalnya gue juga di salah satu multinasional gitu kan, di tech giants juga. Nah, in terms of working gitu ya, mungkin apakah authority-nya sekarang Indonesia has like the country authority atau mungkin lebih ke arah regional based nih? Authority itu mungkin again ya, jadi selama market ini dan Indonesia ini kita cukup fortunate karena market kita bertumbuh dengan very fast growing market. Digital economy adalah salah satu core interest, core objective dari government, dari private semuanya. Jadi intinya adalah semakin banyak otoritas yang diberikan di in country office. Jadi sekarang sudah banyak banget function yang boleh mengambil inisiatif. Ya tentunya interaksi sama regional harus lah. Jadi kalau misalnya kita ada mau bikin program atau kita ada ketemu dengan important stakeholders itu pasti kita ada koordinasi sama regional. Tapi in terms of membuat keputusan itu udah banyak banget sekarang keputusan yang dibuat langsung dari Indonesia. Oh gitu. Lebih bagus sebenarnya. Jadi keputusannya memang firstly it's relevant to the country. Dan kita jadi lebih bisa streamline the process. Jadi kita bisa membuat keputusan dengan cepat gitu. Ya tapi at some degree kita pasti harus tetap interaksi sama regional. So what does it look like dari segi flow-nya gitu? Mungkin lo bisa ceritain salah satu project yang pernah lo kerjain dan kayak flow-nya seperti apa ketika mau making decision. Iya. Wah ini
apa ya project yang menarik gitu. Mungkin yang kayak tahun lalu kita lumayan intens tuh karena Pilpres kan 2019. Politik ya, oke. Divisinya 2019 ya. pas banget ya. Gak tidur kayaknya. Gak tidur. Itu bener itu 1 minggu mungkin sempet aku upload di Instagram. Thank you to all teams karena banyak banget yang dari regional pun sampai nggak tidur 24 jam. Okay. Itu semua keputusan itu diambil dari Indonesia. Kenapa? Karena cultural context. Nah, terlepas misalnya dari isu-isu yang sensitif ya. Kalau Facebook kan isu yang sensitif salah satunya konten. Betul. Kan konten kan. Nah, konten itu selalu harus ada koordinasi sama global, not even regional, harus sama global. Okay. Tapi isu-isu lain seperti misalnya kayak ads, political ads gitu-gitu, itu udah bisa kita push dari in-country office, tentunya dari regional juga akan cepet banget deh itu responnya gitu. Nah tapi di crunch time itu tuh waktu Pilpres 2019 itu, kenapa itu crunch time? Karena hampir semua aktivitas politiknya tuh di platformnya sosial media gitu ya, Facebook ya, Instagram ya, dan platform lain, tapi mostly kan Facebook sama Instagram. Jadi udah buka setiap hari lagi, hampir setiap jam we have to make decisions on different things gitu, karena it impacts the business, it impacts the company's reputation, semuanya kan. Nah itu prosesnya tuh streamline banget, jadi cepet banget. Okay. Decisions after decisions tuh berarti misalkan curating the news, ada content itself juga termasuk gitu. Konten tuh balik lagi ke global, tapi intinya kan kayak misalnya masalah kontennya, kita tuh perannya di Indonesia itu kan kita bukan di Indonesia aja, seluruh in-country offices, and I think this is applicable to other platforms juga. Perannya adalah memberikan local context. Jadi kita harus kasih tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di Indonesia sendiri gitu, karena di global kita punya content reviewers yang I think they're very robust gitu, they're very sharp. Tapi tetap dia mesti dapat konteks sebenarnya di on the groundnya seperti apa. Nah itu interaksi itu berjalan tuh hampir 24 jam. Wow. 24/7 H-7 before the election tuh begitu terus. Karena setiap decision itu bisa impact the whole company in Indonesia and even the world gitu ya. Ini our colleagues yang di Amerika, baik Facebook and other social media companies kan udah lagi preparation for the very big US election. Betul. Dan I'm sure mereka udah mulai tidak tidur gitu. Gantian. Tapi ya tahun ini kita juga ada election lagi Indonesia. Nah itu negara kita hampir setiap tahun ada election. Jadi sering nggak tidur intinya gitu ya. Sesama international company bisa relate kayaknya. Bisa relate banget. Apalagi kerja across different time zones ya. It's true. It's a challenge yang surprisingly sampai hari ini kita memang belum ada inovasi yang bisa memecahkan masalah time zone differences ini. Dan kalau udah, karena kan kadang-kadang, and I think Vanessa knows this too, kadang-kadang tim kita nggak cuma di satu negara Pak. Benar. Kadang-kadang kita kerja sama tim misalnya di Japan, terus satu lagi tahunnya di UK, satu lagi ada dari Amerika, itu jadi across the globe gitu. Itu susah banget. Bingung ya. Belum lagi nanti setiap negara kan polisinya beda-beda ya. Jadi maksudnya kayak ada certain misalnya apps atau apa yang nggak boleh di ban gitu kan. Nanti lu nggak bisa pakai yang ini. Sementara misalnya local team usually use this gitu kan. Interactionnya susah banget. Ya itu I think the perks, benefits and probably the challenge juga kerja di multinational companies kayak Vanessa dan aku tuh ya itu kulturnya tuh beda-beda banget. Regulatory framework beda-beda banget, business development beda-beda banget. Dan ketika semua orang dikumpulkan satu meja gini sama-sama, itu semua perspektif masuk. Dan gimana caranya dapat solusi dari situ? Itu yang kadang-kadang lumayan memakan waktu ternyata. Menyamakan frekuensi gitu ya dari different teams gitu. Ini menarik nih. Jadi kalau bisa disimpulin kan sebenarnya role-nya Rino di local team di sini benar-benar ngeliatin konten-konten yang ada dari segi political, dari segi government segala macam. Nah, tapi kalau begitu secara realnya KPI-nya itu seperti apa sih? Objektifnya Facebook di sini tuh gimana? Ya. Jadi konten tuh hanya satu aspek sebenarnya dan
again konten itu sebenarnya 80% udah masuk ke satu formula flow yang udah fix banget gitu di global scale. Jadi sebenarnya di sini ya tadi kita perannya memberikan local context. Nah, KPI-nya apa? KPI ini memang adalah satu hal yang mungkin paling sulit di quantify gitu ya. Quantify kalau dari sisi functional team seperti politics and government outreach, terus misalnya public policy dan lain-lain. KPI-nya mungkin yang paling real adalah the relationship of the companies with different stakeholders gitu. Dan itu ternyata ketahuan dan bisa dibikin jadi matrix gitu ya sekarang dengan tools yang macam-macam gitu ya. Tools yang paling dasar misalkan stakeholders mapping terus masuk misalnya ada tim regional yang mau masuk ke Indonesia, let's say dia mau bekerja sama Kementerian A. Ternyata kita tidak punya network sama Kementerian A, tidak punya koneksi, tidak punya hubungan sama sekali. Itu akan menimbulkan pertanyaan gitu, kok kementerian yang sepenting itu kita nggak punya interaksi sama sekali gitu. Jadi dari sisi inventory hubungan kita dengan different stakeholders tentunya ini meaningful ya, bukan yang kemarin ketemu di event gitu terus udah gitu. Ini yang benar-benar kita diskusi kerjasama. Jadi itu satu the amount of stakeholders yang kita engage with itu jadi KPI yang paling utama gitu. Yang kedua juga public perception in terms of the different stakeholders ini, dan itu juga akan ketahuan gitu. Ternyata mereka misalkan mereka nggak tahu Facebook itu posisinya seperti apa on privacy gitu. Nah itu juga jadi sensitif banget itu udah. Itu juga udah jadi bertahun-tahun jadi masalah gitu. Nah adalah tugas kita di sini yang ibaratnya mungkin kalau di teman-teman kementerian luar negeri ya, itu nyebutnya kan kalau in country offices kayak kantor kedutaan besar gitu ya. Nah itu adalah tugas kita di sini sebenarnya untuk memastikan stakeholders yang ada di Indonesia dalam hal ini itu ngerti posisi Facebook seperti apa, dan juga memiliki hubungan yang produktif gitu sama Facebook as a whole company. And this is speaking about the family of apps juga gitu kayak WhatsApp, Instagram ya kan. Jadi itu jadi tugas kita semua di sini. Oke. Jadi interesting nih Rino. Soalnya kan you are the supporting function ya mungkin ya untuk enable the whole business in Indonesia. Nah, tapi kalau misalnya dari business side di Indonesia, berarti Facebook itu lebih cenderung untuk lebih ke arah ads sama lebih ke arah business partnership ya? Is that correct? Ya, jadi kalau sekarang memang Facebook as a company kan the backbone of the company is still our ads business. Yes. Sekarang udah mulai ada apa ya? Mungkin diversifikasi sedikit, tapi backbone pillarnya masih ads business. Okay. Jadi kalau di Indonesia ini sebenarnya juga masih masuknya masih growing market gitu. Jadi belum masuk mungkin dalam kategori apa ya? Ini kategori bikin sendiri aja gitu ya. Masih growing market mungkin sebentar lagi atau belum masuk ke kategori advanced market. Advanced market tuh misalnya seperti Japan, South Korea. Kalau di Asia Pasifik ya yang adaptasi produknya tuh cepat, infrastruktur internetnya juga advance. Kita ini kan juga masih mendorong penetrasi internet ke the whole country. Masih jadi homework gitu. Jadi kalau di Indonesia memang dari sisi business development itu masih fokusnya banyak kan di ads business gitu. Ada lah beberapa business partnerships kayak WhatsApp. Mereka kan udah mulai WhatsApp produk yang kayak WhatsApp Business API. Nah itu udah mulai bisa digunakan sama beberapa corporations. Mungkin nih banyak yang nggak tahu Facebook punya workplace. Workplace tuh kayak nama appsnya workplace. Nama appsnya workplace. Jadi itu kayak Facebook tapi buat office. Jadi office coordination gitu. Ya. Nah, workplace juga penetrationnya udah mulai tinggi, udah mulai masuk di Indonesia gitu. Jadi udah mulai ada banyak produk yang ada di Indonesia gitu. Tapi kayak misalnya Oculus kita belum masuk ke sini. Ya kan? Jadi I hope sooner rather than later kita bisa masukin lebih banyak lagi produk ke sini. Itu maksudnya lebih ke arah internal corporate communication ya? Iya, kalau workplace itu internal communication gitu. Interesting. Nice. So kalau kita ngeliat di berita gitu kan, di video gitu, kan kerja di Facebook tuh seru banget kalau di Silicon Valley gitu ya, kayak nggak cuma di berita sih, di semua tempat semua gitu kan. Iya, kayak
Oh bisa sambil main lah, terus ada banyak free food everywhere gitu. Culture-nya di Indonesia gimana? Sama. Jadi kalau Facebook itu mencoba membuat culture yang mirip di seluruh office-nya. Jadi kalau misalnya ya, kan aku juga udah beberapa kali visit different Facebook offices around the world. Ternyata kita masuk ke Facebook Jakarta dan Facebook Jepang, itu atmosfernya mirip, dan memang dibuat seperti itu. Nah, tapi memang banyak yang ngeliat, wah gila keren banget, ada free food, ada free apa tuh games. Kalau di Jepang tuh keren banget, dia ada di kantor kita tuh ada apa namanya simulator Mario Kart. Wah. Oke. Simulator Mario Kart. Gak kerja main aja. Jadi kalau misalnya lagi capek kerja bisa main Mario Kart gitu. Tapi I think the most important thing dari semua culture yang dibangun ini adalah gimana Facebook juga memastikan all the team members itu bisa balancing between all the benefits that we get dengan juga KPIs dan results dan outputs gitu. Jadi ini bukan tiba-tiba kita masuk kantor Facebook and then we are in a playground ya. Dan banyak banget kan kantor tech companies yang culture-nya sekarang mau membuat working culture itu sesantai mungkin, which is good karena productivity orang udah di riset dan memang ternyata naik gitu. Nah cuman bagi yang misalnya belum bisa untuk cope up dengan this type of culture, itu sama Facebook pasti akan didorong dengan training terus juga ada penugasan baru supaya bisa cope up gitu. Jadi balancing, ada free food, ada free tech accessories, ada Mario Kart. Jadi myth-nya bener nih. It's not a myth, guys, it's a fact. Sleeping pot ada nggak nih sleeping pot? Sleeping pot itu ternyata udah gak ada ya. Udah gitu. Udah gak ada. Ya. Padahal itu berguna banget tuh sebenarnya. Cuman sekarang kan mungkin karena udah ada sofa atau apa gitu, you just can rest gitu. Oke. Interesting. Jadi kalau misalnya kita melihat seru banget nih pasti kerja di Facebook ya. Tapi gimana sih caranya masuk Facebook? Nah ini udah ada langsung yang udah di sini gitu. Kita bisa langsung nanya-nanya. Ini berarti sharing aja ya pengalaman pribadi ya. Seru nih. And I think this applies to other tech companies juga ya. Probably global companies. Probably Vanessa juga udah experience ini. Dan yang paling penting adalah masuk ke perusahaan seperti ini adalah kesiapan kita waktu sebelum masuk gitu, interviewsnya. Nah, perbedaan paling mendasar dari interview di global company seperti your company, my company gitu, dan company kita yang mungkin di level nasional atau level lokal itu adalah pada saat interview itu kita harus sudah siap seakan-akan kita udah bekerja di situ. Jadi kita nggak bisa datang ke interview berpikir mereka akan bertanya this is the common mistake yang masih kita temuin di mana-mana. Ekspektasi pertanyaannya tuh yang kayak 5 tahun lagi mau jadi apa, ya kan? Terus cita-cita jadi apa? What's your weakness? They won't ask. Ya mungkin 1-2 ya, karena itu pengenalan. Mereka butuh diskusi dengan kita gitu. Tapi pertanyaan yang paling akan mereka tanyakan itu adalah udah langsung masuk substansinya. Think as if you're already working there gitu. Apa strategi misalnya misalnya Facebook di Indonesia gitu. Bagaimana meningkatkan ads business di Indonesia? Itu pertanyaan yang a lot of study case ya. Iya, jadi pertanyaan yang kayak gitu. Gue langsung kayak bisa relate gitu. Gue selalu kasih case juga biasanya. Iya. Jadi for those of you yang nonton ini dan pengen one day atau dalam waktu dekat pengen masuk ke global tech companies atau global companies yang lain, ternyata udah mirip juga. Ketika masuk ke proses interview itu persiapkan mindsetnya as if you are already working there, supaya begitu ditanya lu tuh siap gitu. Bukan kita bertanya zaman sekarang kan nanya 5 tahun lagi mau jadi apa gitu, nanti buang-buang waktu interviewernya nggak sih gitu. Dan ini adalah orang-orang yang sangat-sangat sibuk ya. Jadi kalau mau masuk ke global tech companies and all these multinationals, the interview really nailed it. Dan yang kedua, build your own values gitu. Jadi ada specialization. Kita di tahun-tahun ini semua dari kita diasumsikan kita harus jadi generalis. Ya. Jadi kita dibilang katanya kita harus bisa segala hal. Benar. Menurutku itu benar. Tapi ketika kita masuk ke sebuah companies yang competitionnya begitu tinggi,
all these global companies, you need to have value on What your vertical. ya kan? What is going to be your expertise. Ketika nanti dipindah di expertise lain segala macam itu mesti adaptability-nya tinggi. Tapi ketika masuk benar-benar if you're going to be an expert on business, be an expert on business. If you're going to be an expert on politics, be an expert on politics. Dan the good thing about these companies adalah mereka tuh punya specific functions yang mungkin 15 tahun lalu tuh nggak pernah ada di job market gitu. Kayak posisi gue tuh politics and government outreach gitu. Siapa yang bisa mikir 15 tahun lalu di sebuah ada role kayak gitu, ada role kayak gitu. Jadi mungkin two things itu yang pertama in the interview really prepare. Dan yang kedua build yourself ya. Ini masuk ke company seperti ini nggak bisa kayak hari ini kepikiran terus besok mau apply gitu. No, you have to prepare. You have to prepare, you have to build your profile based on your expertise. Dan akhirnya nanti begitu interview you already bring your expertise to the table. Berarti kan Facebook nggak nerima fresh grad lah kasarnya ya? Ada sih. Ada juga. Ada programnya gitu. Tapi ya semua company punya lah program untuk fresh grads gitu. We need fresh grads juga. So but like your profile gitu. What was your career previously from Facebook sehingga tiba-tiba megang bagian yang lumayan kritikal nih ya, political and government. I mean everywhere across the globe itu yang everybody's talking about Facebook gitu. So what is your previous background? Ini tahun berapa nih? 2020 ya. Ini karena kita kelamaan WFH udah lupa tahun. Setengah tahun aja berlalu gitu. Tiba-tiba kayaknya baru Januari sekarang udah Juni. Tiba-tiba 2021 ya. So long time ago, about 7 years ago, I started my career in Indonesian politics ya. Waktu itu lulus dari Australia dengan political science, masuk ke politik. Jadi I was a digital campaigner buat campaign 2014 tuh waktu itu Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Jadi masuk di situ setelah lumayan sukses gitu walaupun we didn't win, tapi we managed to pull off quite a stretch in the campaign itself gitu dari sekitar 19% sampai akhirnya 46 ya. Gain the traction gitu. Gain the traction. Nah lumayan, habis itu I was involved in many other campaigns gitu. Jadi bukan yang presidential level lagi, tapi misalnya yang gubernatorial, terus misalnya yang mayor level, sampai akhirnya 2017 terakhir itu I was campaigning for Pak Sandiaga Uno before he ran for Jakarta ya. Dan habis itu I move on to a consulting company while finishing my master study di Singapura. Jadi sepanjang karir itu memang ada di politik dengan intersectionnya dengan digital. Karena waktu itu I was thinking Indonesia ini kalau misalnya new politicians mau emerge, mau menang, udah nggak bisa lagi dengan cara-cara lama, ya kan? How much do you want to pay for TV ads? It's crazy expensive. Gitu. How much do you want to pay for baliho spanduk? It has to be digital. Dan ini berlaku bukan buat politisi aja. Sekarang berlaku buat UMKM, ya kan? Berlaku buat new businesses. Berapa yang mau kalian spend untuk marketing yang konvensional? Sementara marketing channels di social media kayak Facebook and other platforms with $10 you get berapa? 50,000 impressions. Promosi nih sekalian. Iya kan? Jadi itu yang ya sekalian boleh dong. Tapi itu yang made me think Indonesian politicians have to do better in terms of campaign strategy. Nah dari situ building career ternyata pada tahun 2015an ya, I met Facebook representatives dan itu pertama kalinya denger, actually no, ada this function. If you aspire to join us one day, you need to build your profile, continue to build your profile on this sector, and someday there will be a position for you di Facebook. Dan waktu itu I was really excited gitu karena kan kapan lagi gitu kita bisa ngerjain passion tapi di company yang kayak Facebook dan global tech companies ya.
Jadi kayak gitu. Akhirnya for almost 3-4 years, jadi gue berusaha membuat profil, membuat expertise di bidang itu dengan sebuah goal bahwa nanti bisa join ke global tech companies kayak Facebook, dan ternyata ya fortunately kejadian gitu. Fortunately kejadian gitu. It's like a planning ya sebenarnya ya, a life journey lah ya jatuhnya ya, ketika this is like maybe my dream and then I build that up, right? Ya, makanya mungkin that's why I said it's really important kalau kita memang aspire untuk masuk ke salah satu global tech companies ini, jangan membuat itu jadi dadakan gitu. Betul. Karena sayang kalau ikut proses interview udah panjang-panjang ya kan. Terus nanti tiba-tiba begitu ditanya, and this is one question yang selalu intrigue me gitu ya. How can you make a difference di position ini? How can you make a difference compared to other candidates? And you have to be able to show that lu bisa membuat perbedaan itu. Nah kalau misalnya interviewnya persiapannya dadakan, bingung pasti gitu. Oke. Terakhir banget Ren. Jadi maybe in 2 sentences. So what does it really feel like to work at Facebook? Aduh, 2 sentences doang. 2 sentences aja. Mau 3 boleh deh. Mau 5 juga nggak apa-apa. I think it's really hard to picture the experience in 2 sentences. Tapi Facebook itu kan selalu menggambarkan company-nya as the rocket ship. Yes. Jadi as the rocket ship, so it's really fast, and you can't stop innovating gitu. You can't stop innovating. The day you get accepted to these companies, itu adalah permulaan sebenarnya. Jadi it's not the end of your journey, it's the starting point of your journey. Pas waktu kita diterima, the first day di these tech companies, you need to start innovating, you need to start finding new ways to make impact gitu. And it has to be fast. It has to be innovative. Jadi walaupun ada banyak tadi perksnya sampai ada Mario Kart, but the expectation is also there. Very It's high. also there. Very high. And it's a rocket ship, you know. It's a very fast moving platform, and those who are not able to cope up itu biasanya akan kesulitan. So itu fast and very innovative. Nice. Oke. So ini sebenarnya sesuatu yang kita bisa lihat kali ya, because I'm also in a tech company. Ini mungkin yang rocket ship ini not only in Facebook but all the global giants tech company juga, karena if you're not fast, ya kan, you will be left out. Sebenarnya kayak gitu ya. Oke. I think ini interesting banget sih, masih banyak banget yang kita pengen cerita nih sebenarnya sama Rino. Cuma gimana dong gitu kan. Udah cukup ini deh, istilahnya udah cukup kebakar gitu mungkin ya dari teman-teman gitu ya. Tapi regardless, thank you Rino for joining us today. Thanks so really, much. it's a Pleasure. Thank you Vanessa, thank you Erwin for inviting me today. Happy to have you here, man. Yeah. Okay, so that's it for today's episode. See you in our next podcast. Bye bye.